Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lillah artinya segala amal perbuatan apa saja, perbuatan lahir dan perbuatan batin, baik yang wajib, yang sunnah dan yang mubah, lebih-lebih yang berhubungan langsung dengan Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam, seperti sholat, puasa, haji, baca Al-Quran, baca sholawat dan sebagainya, maupun yang berhubungan di dalam masyarakat, di dalam kehidupan sehari-hari, seperti makan, minum, tidur, istirahat, bekerja dan sebagainya, asal bukan perbuatan yang terlarang, asal bukan perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, asal bukan perbuatan yang melanggar syariat dan undang-undang. Pokoknya asal bukan perbuatan yang merugikan. Melaksanakannya supaya disertai niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas lillahi ta'ala, tanpa pamrih suatu apapun, baik pamrih duniawi maupun pamrih ukhrawi, dengan menyatakan niat ibadah lillah di dalam hati, terutama di dalam segala perbuatan yang tidak terlarang. Seperti itu menurut hadis tersebut di atas, perbuatan apa saja yang kita lakukan akan mempunyai nilai ibadah atau tercatat sebagai ibadah, dan demikian sesuailah dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang digariskan di dalam ayat 56 surat Al-Zariyat tersebut. Sekali lagi harus diingat bahwa yang boleh dan bahkan harus disertai niat ibadah lillah adalah terbatas pada perbuatan yang tidak terlarang. Adapun perbuatan yang melanggar syariat atau undang-undang yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merugikan, baik merugikan diri sendiri dan lebih-lebih merugikan orang lain, sama sekali tidak boleh disertai niat ibadah lillah, harus dijauhi dan ditinggalkan. Betapapun kecil dan remehnya, harus berusaha sekuat mungkin untuk menjauhi dan meninggalkan. Dan pada saat menjauhi atau meninggalkan, itulah yang harus disertai ibadah lillah. Jangan sampai dalam kita menjauhi atau meninggalkan mungkarat itu didorong oleh kemauan nafsu. Perintah Allah tidak ingin begini dan begitu, demikian seterusnya di dalam kita menjalankan amar ma'ruf dan nahi mungkar, harus dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas lillah. Jangan karena terdorong oleh nafsu supaya begini dan begitu, agar tidak merusak dan menghancurkan nilai bangunan amal yang kita kerjakan. Masalah pamrih atau berkeinginan terhadap sesuatu yang menggembirakan dan menyenangkan, ingin kepada kebaikan-kebaikan seperti ingin pahala, surga dan sebagiannya, atau takut dari sesuatu, siksa neraka dan lain sebagainya, itu diperbolehkan, bahkan sewajarnya harus begitu, sebab manusia tidak lepas dari sifat basyariah yang mempunyai keinginan dan harapan serta kemauan-kemauan yang sempurna, semuanya bersumber dari nafsu. Itu pun suatu anugerah Tuhan yang diberikan kepada manusia, sehingga menjadi makhluk yang lebih lengkap dan paling sempurna di antara makhluk-makhluk lainnya. Maka nafsu seperti itulah yang harus diarahkan menurut arah yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ia uduni tersebut, diarahkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jika tidak diarahkan, pasti akan terjadi timbunan hawa nafsu yang serakah dan mengakibatkan penyelewengan dan penyalahgunaan yang akibatnya akan menghancurkan manusia itu sendiri, bahkan bisa menghancurkan umat dan masyarakat. Oleh karena itu, di dalam berkeinginan atau pamrih seperti di atas harus disertai niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas lillah, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih jelasnya ketika bersembahyang, berpuasa, mengeluarkan zakat, menunaikan ibadah haji, membaca Al-Quran, membaca dzikir, membaca sholawat, dan sebagainya, supaya disertai niat beribadah yang sungguh-sungguh, ikhlas lillah. Jangan sampai kita melakukan semua tadi karena ingin surga, ingin pahala, takut neraka, ingin dihormati, ingin terpuji, ingin kaya, dan sebagainya. Begitu juga ketika kita bekerja, belajar, berjuang untuk bangsa, agama, dan negara, mengurus dan mengatur rumah tangga, kita ke sawah, ke pasar, ke kantor, ke toko, dan ketika kita makan, minum, tidur, istirahat, mandi, dan sebagainya. Supaya disertai dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala lillah, tanpa pamrih. Begitu juga ketika kita berkeinginan, berkemauan, berangan-angan, berpikir, dan sebagainya, harus disertai niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala lillah. Jadi benar-benar melaksanakan pernyataan yang kita baca pada setiap sholat, yaitu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku adalah untuk Allah Rabbul Alamin. Mungkin cukup sekian dari saya, pasti banyak kesalahan dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.